Bisa jadi kita lagi di perjalanan mau ditabrak mobil, terhindar saudaraku. Bukan kita yang ditabrak tapi sebelah kita. Kita naik mobil, tahu-tahu kita jalur kita sudah benar, tapi orang yang nabrak kita boleh dari depan dari belakang. Insya Allah dengan amalan ini mungkin bisa jadi hanya mobilnya saja yang rusak, yang ringsek, tapi manusianya utuh, tidak tersentuh oleh luka dan tidak akan meneteskan darah setetes pun. Begitu juga untuk manusia yang akan menyerang kita. Kita lagi di perjalanan, tahu-tahu mau dijamret, mau dibunuh, silahkan saja, bukan kita menantang. Ya, serahkan semuanya kepada Allah, Allah lah yang akan melindungi kita. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak akan tersentuh saudaraku oleh siapapun. Kenapa? Karena di dalam ruh, jiwa dan raga kita itu sudah ada tertanam, ya, sudah ada suatu nur, yaitu adalah nur Muhammad. Cahayanya Muhammad yang akan selalu melindungi kita dari baik itu kejahatan yang nyata maupun yang gaib. Nah, jadi nggak perlu lagi harus cari pagar badan, kekebalan, anti tembak, anti cukur, lembus kilat, anti peluru dan sebagainya. Kita maklumi, mungkin di satu sisi mereka membutuhkan itu demi untuk menjaga keamanannya, satu untuk nyawa atau dirinya, kedua untuk membentengi keluarganya, bisa jadi untuk tokoh-tokoh seperti mereka para bodyguard, security, jasa keamanan, pengawal pribadi dan sebagainya. Nah, ini cocok sekali saudaraku. Kenapa? Ilmu ini banyak dimiliki oleh para sepuh-sepuh kita dulu yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Jika diserang, dia tidak bisa tersentuh. Mental. Dan kalaupun itu tersentuh, sudah dipastikan siapapun yang menyentuh tubuh kita setelah kita mengamalkan ini, siap tanggung risikonya, maka dia akan menjadi lumpuh total seumur hidup, bisa jadi mengalami kebutaan dan kematian pada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada di rahmatullah. Penjelasan kali ini adalah tentang benteng pagar gaib yang tidak bisa tersentuh oleh siapapun, bahkan tidak tembus oleh senjata apapun. Insya Allah proses keilmuan ini sangat mudah, tidak harus melakukan unsur syirik atau musyrik, berpuasa dan yang sangat melelahkan. Hanya dengan amalan pendek ini nantinya insya Allah siapapun yang coba-coba menyentuh saudaraku, yang akan menyerang saudaraku dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, baik itu laki-laki atau perempuan, jika sudah mengamalkan ini, sudah saya pastikan akan terlindungi dari serangan gaib maupun nyata. Kalaupun toh itu terjadi, mereka tetap mau menyentuh tubuh kita, mau menyakiti kita, jangan salahkan kita. Kenapa? Bisa berakibat fatal. Dia akan tersetrum dengan sendirinya dan akan mental sejauh-jauhnya, dan kemudian akan memberikan efek jera karena dia bisa lumpuh selama-lamanya. Inilah diantaranya salah satu khasiat dari amalan yang akan Gusli jasakan ini saudaraku. Baiklah saudaraku dimanapun saja berada, namun begitu akan ada lebih baiknya sebelum Gusli lanjutkan, untuk terlebih dahulu khususnya untuk saudaraku yang akan mengamalkan keilmuan ini. Bagi pendatang baru yang baru bergabung atau menemukan Jalan Surga ini, mohon kesediaan waktunya, keikhlasan hatinya dengan segala kerendahan hati,
Mohon untuk membantu Gusli membesarkan dan membangun channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya agar di kemudian hari untuk kedepannya jika ada Abah Gusli mengupload video terbaru, saudaraku semuanya akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di HP masing-masing. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Semoga menjadikan berkah dan bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kiriman ini sebenarnya sangat simpel saudaraku, sangat mudah. Mulai saat ini setelah saudaraku mendengarkan video dan audio ini, boleh silahkan dipraktekkan. Tentunya kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, tidak akan pernah namanya tinggal atau absen untuk tidak minum kecuali dalam kondisi berpuasa. Minum ini bisa banyak pengertiannya saudaraku. Di sini ada satu hal yang perlu dicatat, minuman yang memang benar-benar bersih, halal, tidak mengandung alkohol, dan itu adalah sewajarnya minuman yang biasa diminum oleh manusia. Itu syarat wajibnya. Jadi mungkin bisa jadi sambil mendengarkan video atau audio ini saudaraku sedang menikmati minuman kaleng ya. Bisa jadi minum kopi, minum teh, minum susu, atau minum air mineral atau air rebusan biasa. Nah, artinya apapun bentuk air minumnya harus air minum yang halal, tidak mengandung unsur haram. Itu syarat pertama. Kemudian saudaraku, setiap sebelum meminum air itu baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca 3 kali ya. Membaca Bismillahirrahmanirrahimnya itu 1 kali saja untuk pembukaan saudaraku ya. Contohnya begini, ini air minum nih, katakanlah mau kopi, mau teh, mau air putih, air mineral, air kopi susu, atau sebagainya, apapun itu, yang jelas air minum yang akan kita minum. Pegang dulu gelasnya, kita bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu tiupkan 3 kali juga saudaraku ke gelas atau mangkok atau tempatnya air minum tadi akan kita minum. Tiup 3 kali, baru kemudian diminum. Dan ingat, di saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu 3 kali harus menahan napas. Tidak boleh bernapas di saat membaca itu. Kemudian baru kita minum. Hal ini saudaraku perlu diketahui seperti hanya masalah yang sangat sepele, masalah yang sangat simpel. Tapi demi Allah, kalau ini selalu saudaraku terapkan, selalu saudaraku lakukan setiap kali mau meminum, baik itu air apapun, dimanapun dan kapanpun, pada saatnya nanti saudara akan tahu dengan sendirinya dari manfaat faedah dari amalan ini. Bisa jadi kita lagi di perjalanan mau ditabrak mobil, terhindar saudaraku. Bukan kita yang ditabrak tapi sebelah kita. Kebetulan kita lagi naik mobil, mengendarai kendaraan bermotor atau mobil, bukan kita minta ya. Namanya musibah, ujian, semuanya hanya Allah yang tahu. Jadi seperti ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Itu peribahasa kita masih sekolah dulu. Kita naik mobil, tahu-tahu kita jalur kita sudah benar, tapi orang yang nabrak kita boleh dari depan dari belakang. Insya Allah dengan amalan ini mungkin bisa jadi hanya mobilnya saja yang rusak, yang ringsek, tapi manusianya utuh, tidak tersentuh oleh luka dan tidak akan meneteskan darah setetes pun. Subhanallah. Nah, ini untuk masalah itu. Begitu juga untuk manusia yang akan menyerang kita. Kita lagi di perjalanan, tahu-tahu mau dijamret, mau dibunuh, silahkan saja. Bukan kita menantang. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Allah lah yang akan melindungi kita. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak akan tersentuh saudaraku oleh siapapun. Karena apa? Karena di dalam ruh, jiwa dan raga kita itu sudah ada tertanam, ya, sudah ada suatu nur, yaitu adalah Nur Muhammad. Cahayanya Muhammad yang akan selalu melindungi kita dari baik itu kejahatan yang nyata maupun yang gaib.
Jadi nggak perlu lagi harus cari pagar badan, kekebalan, anti tembak, anti cukur, lembus kilan, anti peluru dan sebagainya. Kita maklumi, mungkin di satu sisi mereka membutuhkan itu demi untuk menjaga keamanannya, satu untuk nyawa atau dirinya, kedua untuk membentengi keluarganya, bisa jadi untuk tokoh-tokoh seperti mereka para bodyguard, security, jasa keamanan, pengawal pribadi dan sebagainya. Nah, ini cocok sekali saudaraku. Kenapa? Keilmuan ini banyak dimiliki oleh para sepuh-sepuh kita dulu yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Jika diserang, dia tidak bisa tersentuh. Mental. Dan kalaupun itu tersentuh, sudah dipastikan siapapun yang menyentuh tubuh kita setelah kita mengamalkan ini, siap tanggung risikonya, maka dia akan menjadi lumpuh total seumur hidup, bisa jadi mengalami kebutaan dan kematian pada akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudaraku, itulah sedikit amalan sangat pendek, sangat mudah, namun begitu amalan itu akan lebih bagus diwiridkan dimanapun dan kapanpun, selama kita mampu, selama kita bisa, ada kesempatan, ada peluang. Perbanyaklah untuk membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan begitu, dengan sendirinya, tanpa saudara-saudaraku sadari, seperti diibaratkan satu buah HP atau laptop atau komputer, dia akan mencerging, mengecas nur atau cahaya dari Muhammad tadi masuk dalam tubuh kita. Dan pada saatnya, jika sewaktu-waktu kita dalam kondisi emergensi, dalam kondisi kita sedang diuji dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, insya Allah dengan sendirinya akan terselamatkan, terhindar dan tidak akan bisa diserang oleh senjata apapun dari arah manapun, baik secara gaib maupun nyata. Luar biasa saudaraku. Sudah, saudaraku nggak usah ragu lagi. Amalkan, secara istiqomah, yakinkan, dan setiap kali kita minum, baca, tiup, baca, tiup, baca, tiup. Lakukan itu setiap hari. Kalau sehari minum 10 kali, berarti 10 kali membaca 10 kali, sama saja. Kalau dalam satu hari 20 kali baca apa? Ya 20 kali kita baca doanya. Setiap mau minum air apapun, mau kopi, teh, gula, ya, mau kopi pahit, mau sereal, mau air mineral, mau air jus, blender dan sebagainya. Silahkan saja. Apapun yang diminum, sebelum diminum, bacakan itu dulu 3 kali dan tiupkan 3 kali, kemudian diminum. Insya Allah sudah akan terselamatkan dari kejahatan gaib dan nyata, dan akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada dalam rahmat Allah, Gusti rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Semoga ini sudah bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, dalam perkataan. Dan Gusti ucapkan terima kasih untuk seluruh saudaraku dimanapun saja berada yang telah menyempatkan waktunya menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata Gusti akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.